Shalom. Majelis Jemaat HKBP Sendawar mengucapkan selamat beribadah buat kita semua bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam ibadah kita berdoa dalam hati, kita bersaat teduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 250A, kita nyanyikan ayat 1.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini, tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan yang mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini, perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga,
Juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntunlah kami untuk taat dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak berdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dalam rumah tangga kami, selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan terus. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340, kita nyanyikan ayat 1. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan banjir raja dan jangan menyerah. Depan semakin jaya, Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Beginilah firman Tuhan.
Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan, dari Kidung Jemaat nomor 392, kita nyanyikan ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan, dari Kidung Jemaat nomor 460, kita nyanyikan ayat 1. Jiwaku
kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat dan warta keuangan di Huria kita, Huria HKBP Sendawar Kutai Barat untuk periode Minggu tanggal 28 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, dan topik minggu kita ialah membangun keluarga bahagia Manang Pajongjong Bagas Namartua. Yang kedua, pelantikan fungsionaris gereja, badan audit, panitia pembangunan, dan ketua seksi atau kategorial. Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 yang lalu telah dilakukan rapat periodisasi fungsionaris gereja yang dipimpin oleh Pendeta F.A. Siregar STA atau pimpinan jemaat HKBP Sendawar periode 2016 sampai 2020 dan sermon Parhalado Jumat tanggal 5 Juni 2020 yang dipimpin oleh Pendeta JP Sinaga atau pimpinan jemaat HKBP Sendawar yang baru dan periodisasi dari setiap kategorial yang dipimpin oleh ketua dewan masing-masing. Maka telah terpilih pengurus gereja sebagai berikut. Fungsionaris gereja untuk periode 2020-2024. Yang pertama Ketua Parartaon Sintua S. Yanturi, Bendahara Sintua N. Burnapitulu, Sekretaris Sintua L. Sulitonga, Ketua Dewan Koinonia Sintua G. Silalahi, Ketua Dewan Marturia Sintua Hasiboro, Ketua Dewan Diakonia calon Sintua N. Boru Manulang. Badan Audit untuk periode 2020-2022, Ketua Sunggul Hasibuan, anggota Sintua BD Sihombing, Timbul M. Sitorus, Ropinda Hasibuan. Panitia Pembangunan 2020-2022, Ketua Rudi Marpaung, Wakil Ketua Rintar Pasaribu, Sekretaris Dr. Junita Matondang, Bendahara Delima Boru Silaban. Untuk seksi-seksi, seksi sekolah minggu, Luspia Boru Simarmata sebagai koordinator, seksi remaja dan pemuda, Boy Manihuruk sebagai ketua, Marihot Manalu sebagai sekretaris, Yeni Boru Situmorang sebagai bendahara. Seksi bapak atau ketua seksi ama, Seiman Nenggolan sebagai ketua, Roma Tumanggor sebagai sekretaris, Ropinda Hasibuan sebagai bendahara. Seksi jending, Suginto Siagian sebagai koordinator, seksi musik, Erikson Sitohang sebagai koordinator, seksi kesehatan, Nelly Siagian sebagai koordinator, seksi kemasyarakatan, Teto Manulang sebagai koordinator, seksi pendidikan, Tiurma G. Sinaga sebagai koordinator. Oleh karena itu, bagi nama-nama yang terpilih sebagaimana yang dicantumkan di atas, agar dapat hadir pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 18.00 atau jam 6 sore pada pelayanan ibadah online Gereja HKBP Sendawar untuk Minggu tanggal 5 Juli 2020 untuk menerima pelantikan yang dipimpin oleh pimpinan jemaat HKBP Sendawar. Yang berikut ibadah minggu di rumah, ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis, Minggu tanggal 28 Juni 2020 dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Ibadah minggu keempat setelah Trinitatis untuk minggu tanggal 5 Juli 2020 dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Yang berikut warta keuangan.
Warta keuangan gereja bisa kita baca di warta gereja yang sudah dibagikan dalam bentuk file melalui WA grup sektor masing-masing. Jika ada kesalahan dalam warta gereja kita, bisa kita sampaikan kepada penutua di setiap sektor kita masing-masing. Yang berikut, jemaat yang berulang tahun untuk periode tanggal 22 sampai 28 Juni 2020, para halado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada MG Boru Pardede atau Nyonya D. Hutauruk dari sektor 1, SDA Boru Pasaribu atau Nyonya Ermani Huruk dari sektor 1, Putri Aulia Boru Pakpahan dari sektor 2, Lukito Pasaribu dari sektor 3, Damian Sean Sirait dari sektor 2, RU Boru Hutagalung atau Nyonya J. Silalahi dari sektor 1, J. Boru Matondang atau Nyonya D. Sirait dari sektor 3. Tuhan Yesus memberkati mereka, demikian juga keluarga mereka. Tambahan, untuk kategorial perempuan, Ketua Inang D5 Boru Silaban, Sekretaris Elika Boru Hasibuan, Bendahara Rugun Boru Sirait. Itu tambahan untuk di seksi kategorial INA. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada saat malam hari ini. Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami boleh panjatkan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena kami boleh merasakan begitu besar kasih setia-Mu kepada kami. Hari demi hari kami boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terutama buat seluruh jemaat-Mu, jemaat HKBP Sendawar Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan pada saat ini di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Kami boleh merasakan Tuhan, penyertaan-Mu dan lawatan-Mu bagi kami satu persatu Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua karena besar kasih setia-Mu kepada kami. Sehingga Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh melalui hari-hari demi hari, bahkan minggu demi minggu dan bulan demi bulan. Dan kami Tuhan boleh beribadah saat ini, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami pada saat ini mau berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami dan boleh mengasihi kami. Tidak lupa kami berdoa Tuhan buat seluruh ruas-Mu, ruas HKBP Sendawar, dimanapun mereka berada. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, Tuhan yang boleh menyertai mereka setiap keluarga. Tuhan boleh menyertai mereka Tuhan dari setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi setiap rumah tangga masing-masing ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan penyertaan Roh Kudus-Mu boleh menyertai dan memimpin mereka ya Bapak. Dan begitu juga Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan dari setiap rumah tangga. Biarlah kiranya penyertaan Roh Kudus-Mu boleh menyertai setiap anak-anak ini Tuhan. Baik mereka di masa tumbuh kembang mereka, baik mereka di masa pendidikan mereka, masa kuliah mereka. Kiranya Tuhan yang boleh mengiringi dan menyertai mereka ya Bapa. Dan Tuhan boleh menjauhkan mereka dari setiap segala mara bahaya yang mencoba mengganggu kehidupan mereka masing-masing. Biarlah kiranya penyertaan Roh Kudus-Mu ada bersama-sama setiap anak ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh ruas-Mu yang pada saat ini mereka mungkin ada dalam setiap pergumulan. Apapun yang pergumulan mereka, kiranya Tuhan bantuan dari Roh Kudus-Mu boleh menyertai mereka, menopang mereka dan boleh menguatkan hati pemikiran mereka Bapa. Supaya Tuhan iman mereka Tuhan boleh tetap tegang
setia walaupun Tuhan pergumulan-pergumulan berat mereka belum terjawab. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh membantu dan menyertai mereka Tuhan dalam setiap penyertaan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya Tuhan buat ruas-Mu. Dalam 1 minggu ini Tuhan, mereka terberkati melalui usia yang bertambah yang Tuhan berikan kepada mereka sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada mereka dengan bertambahnya umur bagi mereka Tuhan. Mereka boleh semakin setia, mereka boleh semakin mengucap syukur dan berterima kasih dari setiap apa yang Tuhan berikan kepada mereka ya Bapa. Dan melalui juga Tuhan, mereka boleh setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan, terutama buat bangsa dan negara kami ini. Bangsa Indonesia yang saat ini kami merasakan adanya wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, biarlah bangsa dan negara kami ini terus dalam lawatan-Mu Tuhan, dan terus dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, buat setiap para pemimpin negara kami, semua yang ambil bagian dalam kepemimpinan negara kami ini, mulai itu Bapak Presiden, anggota Dewan, semua para pejabat Tuhan, yang ambil bagian dalam pemerintahan di Indonesia ini Bapak, Tuhan boleh menyertainya Bapak. Dan juga buat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini juga Tuhan, Tuhan yang boleh memberkati. Dan biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia yang terpercaya dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Kabupaten Kutai Barat, tempat kami tinggal, tempat kami berdiam diri. Tuhan, biarlah Kabupaten Kutai Barat ini menjadi kabupaten yang terberkati oleh tangan-Mu ya Bapa. Kami memohon kepadamu Tuhan, biar kiranya Kabupaten Kutai Barat ini semakin bertambah-tambah, semakin berlimpah-limpah berkat dan karunia-Mu kepada kabupaten kami ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, para pemimpin kami yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua aparat yang mengambil bagian dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, Tuhan yang boleh memberkati dan memakai mereka Tuhan, untuk mereka boleh bekerja Tuhan, untuk sesuai dan seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percayakan Kabupaten Kutai Barat ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kabupaten ini menjadi kabupaten yang terberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebentar kami juga akan mempersiapkan hati dan pemikiran kami untuk boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh urapi kami, Tuhan yang boleh menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu ini boleh terberkati, dan kami boleh bersuka cita Tuhan dengan firman yang menjadi kekuatan, menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kami ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang menjadi pembawa firman-Mu, Amang Pendeta Sinaga, yang pada saat ini Engkau pakai sebagai saluran firman-Mu, Tuhan yang juga boleh memberkati dan boleh melawat dia Bapa. Dan biarlah Tuhan firman yang dia sampaikan itu bersumber hanya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438. Kita nyanyikan ayat 1. Tuhan menjagamu,
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan di ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis didasarkan pada kitab Kolose Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari di dalam Kristus, kita diajak untuk mengenal tentang keluarga yang berbahagia. Ada 3 yang mau saya sampaikan untuk kita dalam teks ini. Pertama, keluarga Kristen, rumah tangga Kristen harus dibangun dalam firman Tuhan. Nasihat dari orang tua, tutur kata kepada istri, tutur kata kepada suami, tutur kata kepada anak-anak juga harus disaring untuk menjaga suasana di dalam keluarga. Jadi dang songon warni molo adong disaring berarti dang asal naharuar hatai. Pondasi rumah tangga Kristen itu harus didasari oleh firman Tuhan. Tak bisa ditawar-tawar itu. Dan Bapak Ibu, peran seorang ayah, peran seorang bapak sebagai kepala rumah tangga itu sangat penting untuk membimbing, menuntun keluarga kemana mau dibawa keluarganya. Eporus Emeritus Pendeta Simarmata dulu pernah dia bilang begini. Posisi bapak dalam keluarga, dia ibarat seperti tanaman kacang panjang. Ayah itu sebagai kayu penyangga, kayu yang berdiri. Jadi kacang panjang itu akan tumbuh melilit kayu kemanapun arah. Sehingga kalau kayu penyangga ini miring atau jatuh, kacang panjang itu pun bakalan ke situ. Arahnya akan mengikuti kayu penyangga tersebut. Kacang panjang itu akan melilit kayu sebagai penyangga dia untuk hidup. Jadi ikut tigor dubuti itu gijang. Nanaeng dohonon na ikut gabi tiruan. Aha natadok aka amang
ihuttonon nida dana hidoi. Ido makana lembaga pertama di dunia yang dikenal manusia itu yaitu keluarga. Lembaga tertua di dunia itu adalah rumah tangga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Siajabu do taboto awal la sude di Namangolua. Rumah itu harus menjadi pertama sebagai pendidikan, sebagai sosial, sebagai budaya. Kita mengenal semuanya itu diawali dari rumah. Siajabu do mulana. Diboto majjaha ala siajabu doi parjolo. Ale patorang omak na, ipatorang bapak na, martutur pesongoni, nyat tulang muda, nyat na berung, nyat na pungmu, martangi yang pesongoni. Sebelum makan na kita berdoa. Makatai pesongoni. Alani ikon amat do parjolo ijabu. Baru pe amat tu luar. Yang kedua Bapak Ibu, dalam rumah tangga Kristen mulailah harus dimulai dari rumah. Semua diamankan dari rumah. Itu makanya ayat 18 itu untuk istri tunduklah kepada suami di dalam Tuhan. Amat jodi bain hala inang, hala amang dijabu. Dihobasi songom makobasi raja. Itu halak batak. Raja amat tai ala napina raja ninat tai do. Tungso sadia pe penghasilan ni amat tai ikotong do posisi i. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi ikon inatai do para jahon amat tai. Asa gabe raja mai daw. Jimolo binereng sahala ama lau tu paradatan. Manang natuakka pungwam marga, manang tugareja, binereng mapahayan naon alay, peol kacing ni bajunay, naroha masipata nabuharo naing. Jadi rang sisukuno na matay na tayo sisukuno. Buhado iparaja do ijabu. Ay nasibereng dora adorang solaw ka. Dang ipareso toy ma, lalu mo na mesi. Hapenyan nga ama. Sahira na surung may natay paturehon ni jab. Iro makana di dok, raja sahala ama na pinaraja ni natay do. Dakuboto molo ikhlas do akkainon di paraja halakan amat tanah. Edang mungkin inatani halakan parajahon amat tamu na kanina. Itu bahaya do. Ikon inatay do para jaho. Asa gabi sangap. Jadi itu makana di doksi Paulus, hai istri, tunduklah kepada suamimu di dalam Tuhan. Nah patuluhon didok kepada kaum suami jangan kasar. Asa di paamat jo inatay siya jabu. Unang dibadai di jabu. Ay molosorong akay na di jabu buhama bahenon.
Burinan beres sudah narohama. Jadi molorang amas sejabu, molorang marubani jihado songoni. Abu hama dijabu berang beres, lau matu gereja ala pesta godilon. Adong malelang, kan? Alai ima aladang beres sejabu, romay natay. Malo mangalelak kon non di gereja bereng jauh dah, ainda. Unang asal padok. Alai malo beresiani, manang sadia biru amat tai, beres dui. Dapolek ko seberengon baru be nido. Semua harus dimulai dari rumah kepada suami-suami. Kasihilah istrimu. Napaopaton amang inang, hai bapak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bahwa setiap orang itu sebagai anak harus tahu bagaimana posisinya di rumah tangga. Pertama, firman Tuhan kepada orang Israel, hubungan antar sesama itu, yaitu di titah kelima. Bagaimana perilaku seorang anak itu harus tunduk kepada orang tua. Titah pertama sampai keempat itu hubungan kepada Tuhan. Jadi bagaimanakah hubungan kepada sesama? Tuhan langsung mengatakan pertama hubungan kesesama itu yang diperbaiki, yang diatur adalah tentang hubungan anak kepada orang tua. Itu makanya didok hormati orang tua. Baru pena asing. Sebagai anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena yang indah di hadapan Tuhan itulah hormat kepada orang tua. Kelima, hai bapak, jangan sakiti anak-anakmu. Najolo do, alanga beda zamanna. Najolo do maul murah, laho mangarahon akarat danaki. Bahkan dohonom marupani songon na lebih umur do. Tetapi beda zaman, makanya beda juga polanya. Jangan menyakiti anak-anak. Iko pasu-pasuod do amang inang. Akay anak ko ni. Songo dia be, taringot to pangalahona. Pasu-pasu buhado amang. Jangan menyakiti. Tuhan memberkatimu ya nak. Tuhan menyertaimu ya nak. Unang saya dimuruki. Beda do pola pikir nidak danak. Belum tentu akapudai di BG. Alai holan namuru naido di BG. Ngasai lo jamat tay mamudai. Dang terpudaan. Sautik dunian utik do dimuruki. Alai nautiki do diingon. Apalagi akana say olo kasar-kasar maddo hatana, gabi olo do say hulani di pikiranna. Dungoho hinna. Dungoho amang. Dang marna dungo. Muruk mainatay. Dungoho. Holan na gilohod do matami. Olo holag gilohi dingon. Ngabuhana tay nga giloho be ayma. Ala se holan na gilohi ma dipikir. Jadi ino makana Paulus betul-betul dia menyaring
Apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Jangan sakiti. Kebanyakan orang lebih senang mengingat yang tidak enak daripada yang enak. Sotunggawe songonahai mulununga koras akapadohan ng hata seperti kayu yang ditancapkan oleh paku itu, gawe songon namol memang ngamar si sesaan alai arong dope bugasna. Susah untuk hilang. Sahat tu nama tua. Nakijama bapau tiki tuhami. Alahulani madiingo. Makanya Bapak Ibu, pondasi dari rumah tangga harus firman Tuhan. Dalam menasehati anak-anak, memberikan suatu nasihat, tutur kata itu harus di dalam kasih. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Semuanya didasari oleh firman Tuhan. Sotung ro penyesalan. Sahira panang gaduhida pangalahominna holan na pananggayan non diingot la toho masongoni pangalahona jadi ko di pasu-pasu molo na tu dia sikola manang na akka ulon na Tuhan memberkati mi anak da polo mo hai dang nasongon na mamasu-masu na di garijay tetapi berkat dari orang tua suatu pengharapan harus disampaikan dan harus dibiasakan kepada anak-anak. Amin, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, maha pengasih, firman-Mu mengajarkan kami, orang yang percaya, agar setiap keluarga, setiap rumah tangga, kehidupan kami didasari oleh firman Tuhan, didasari oleh kasih di tengah-tengah keluarga kami, agar kami hidup dalam kebahagiaan sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Tanamkanlah damai di dalam hati kami masing-masing, di tengah keluarga kami, damai antara suami dengan istri, ayah dengan ibu, anak-anak dengan orang tua, dan untuk orang-orang di sekitar kami. Tetapi biarlah semua kami awali kasih dan firman Tuhan itu dari rumah kami masing-masing, agar kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di rumah tangga, dan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami ya Tuhan. Begitu juga dengan jemaat Tuhan HKBP Sendawar. Berkatilah jemaat-Mu di setiap pekerjaan, di setiap aktivitas kegiatan kami masing-masing. Segala rencana baik yang akan dilakukan oleh setiap jemaat-Mu, Tuhan yang melancarkan. Berkati juga anak-anak yang Engkau berikan kepada setiap rumah tangga. Berikan kebijaksanaan, berikan kepintaran, agar menjadi anak yang patuh kepada orang tua dan terlebih patuh di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan. Tuhan yang menambahkan berkat di tengah-tengah kehidupannya masing-masing. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bersuka cita maupun yang sedang bersedih. Ya Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hatinya, agar setiap sukacita boleh dia terima,
di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan keadaan kami Tuhan di Kutai Barat ini, di mana kami masih melakukan aktivitas kegiatan kami yang banyak kami lakukan di rumah masing-masing karena penyakit virus corona ini. Banyak kegiatan kami yang tidak bisa kami lakukan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa melalui pemerintah kami, melalui tim medis maupun paramedis, semua boleh ditangani sesuai dengan kehendak Tuhan yang sedang terkena penyakit virus corona ini. Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka agar mereka dapat sembuh, boleh hidup seperti biasanya. Kami juga Tuhan berdoa untuk minggu depan, di mana pengurus gerejamu, panitia pembangunan, badan audit, serta setiap seksi maupun seksi kategorial yang sudah terpilih, biarlah Engkau bantu mereka Tuhan. Engkau tolong mereka untuk melayani di gerejamu ini sesuai dengan kehendak-Mu, penuh dengan rasa sukacita, agar setiap pelayanan yang mereka lakukan boleh membawa harum nama Tuhan dan semakin termasyur di tengah-tengah gerejamu ini. Di atas segala permintaan kami dia Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita berdiri. Marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan kita yang telah membangun rumah tangga yang berbahagia di hadapannya. Dialah yang telah memberikan kasih-Nya kepada keluarga Kristen, sehingga ada kasih yang kekal dalam setiap keluarga. Kami memuji Engkau, ya Tuhan Allah kami, yang telah membangun keluarga kami untuk saling mengasihi selama hidup kami. Dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Allah yang telah membangun keluarga yang berbahagia, marilah setiap rumah tangga Kristen selalu hidup dalam kasih,
juga saling menguatkan untuk menjalani tatanan kehidupan yang baru, new normal life, berdamai dengan COVID-19. Tuhanlah yang telah mempersatukan kita. Kiranya kita akan selalu dituntun memasuki tatanan kehidupan yang baru ini. Marilah melakukan yang sesuai dengan firman-Nya, agar kita selalu berdamai dalam keluarga kita masing-masing dan menjadi keluarga yang berbahagia. Pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.